Bab 150. Syukurlah kalau memang kalian suka. Ibunya Nuri tersenyum lega. Oh, iya. Untuk acara besok, emak sudah mengundang beberapa tetangga sekaligus aparat penting di desa ini. Sudah mengundang Pak Ustadz juga yang akan memimpin acara. Acaranya sederhana saja, lanjut ibunya Nuri membeberkan. Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Saya ikut saja gimana baiknya. Yang penting kita bisa langsung mendiskusikan kapan waktu terbaik untuk pernikahannya, timpal Ricky begitu bersemangat. Kalau urusan itu mah, emak serahkan sepenuhnya pada nak Ricky dan Nuri yang akan menjalani. Mau seminggu lagi, sebulan lagi juga terserah, balas ibunya Nuri. Jangan sebulan lagi atuh, Mak, kelamaan, sambar Ricky tak sabaran. Nuri yang duduk hampir berdekatan dengan Ricky itu pun langsung menepuk pelan lengan Ricky. Ia merasa malu dan sungkan. Nanti saja itu mah kita bicarakan berdua baiknya kapan, tutur Nuri pelan. Kalau bisa mah, besok aja atuh langsung, kelakar Ricky. Cek, ya gak bisa atuh, Mas. Kan harus ngurusin dokumen ini itu buat kekua, balas Nuri dengan bibir sedikit maju. Hehe. Iya tahu, bercanda doang, balas Ricky sambil nyengir kuda. Acara makan malam sederhana itu berlangsung hangat. Ricky yang baru pertama kali berkunjung pun sudah berhasil melebur dengan keluarga Nuri. Hal itu tentu menjadi sesuatu yang membuat keyakinan Ricky untuk 83. Mengarungi bahtera rumah tangga bersama Nuri kian kuat. Ricky baru saja selesai menghabiskan makanan di piringnya saat ponsel miliknya tiba-tiba berdenting. Gegas ia menyambar benda pipih tersebut, khawatir ada hal penting tentang sang majikan yang sedang ditinggalkan dirinya. Ricky mengernyit saat mendapati sebuah pesan dari nomor baru masuk ke ponselnya. Lekas ia pun membuka dan membacanya. Mas, maaf, malam-malam gini ganggu. Mas lagi sibuk gak? Aku mau minta tolong. Riri. Mas, siapa? Kenapa wajahnya berubah gitu? Tanya Nuri kala melihat begitu banyak kerutan di kening calon suaminya itu. 84. Mendapat pertanyaan dari Nuri, Ricky sempat merasa tak enak untuk menjawab. Karena ia sendiri sudah pernah mengatakan untuk tidak lagi berhubungan masalah apapun dengan Riri selepas keluar dari rumah sakit. Ini kartu nama saya. Di sana sudah tertulis nomor telepon saya. Barangkali suatu saat Mbak Riri ada perlu. Dulu, Ricky memang sempat memberikan kartu namanya. Saat Riri berada sendirian di RS dan sebagai seorang laki-laki, Ricky merasa iba dan prihatin. Takutnya terjadi apa-apa. Secara Riri baru saja melakukan operasi caesar dan belum pulih. Tapi kini, Ricky sadar. Ia berniat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tentunya harus ia jaga perasaannya melebihi siapapun. Tak ingin menggoreskan luka di hati calon istrinya itu di awal ikatan yang baru akan terbentuk. Mas. Nuri menegur pelan karena Ricky masih terdiam. Pun Nuri mengambil kesempatan terbaik saat ibunya sedang beranjak ke belakang. Sementara Raihan izin ke teras untuk menikmati angin malam setelah perutnya penuh terisi. Riri. Katanya mau minta tolong. Entah minta tolong apa, jawab Ricky jujur. Ia tak ingin ada apapun yang disembunyikan dari sang calon istri. Kenapa harus Mas Ricky? Padahal kan dia punya suami. Punya keluarga juga. Ingin sekali Nuri melayangkan pertanyaan itu tapi hanya bisa tertahan di tenggorokan. Terus. Hanya itu akhirnya yang Nuri tanyakan. Sebagai seorang wanita, nalurinya tak bisa berbohong. Ia merasa cemburu meski wanita yang dimaksud telah memiliki suami. Ricky tersenyum kecil. Aku gak mau membuatmu terluka karena merasa cemburu. Sejak memilihmu untuk menjadi calon istriku,
Itu artinya aku harus mengutamakan hati dan perasaanmu melebihi siapapun. Menjaga hatimu agar tak pernah terluka dan menjadi garda terdepan yang akan mengusap air matamu kala rasa sedih mampir di hatimu suatu saat. Panjang lebar jawaban Ricky sukses membuat Nuri merasa begitu terharu bercampur bahagia. Belum menjadi istri sahnya sudah diperlukan sedemikian istimewa, apalagi nanti jika sudah benar-benar sah. Benar kata Riri tempo hari. Begitu beruntungnya aku mendapatkan dirimu, Mas, batin Nuri penuh rasa syukur. Tapi tiba-tiba saja, nalurinya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu merasa khawatir dengan kondisi Riri. Terlebih ia sempat mendengar cerita dari Ricky jika saudara Ayu itu kerap mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga suaminya. Mas, apa gak sebaiknya ditanyakan saja mau minta tolong apa? Barangkali urgen. Tanya Nuri setelah berpikir ulang. Berusaha mengesampingkan rasa cemburu yang menguasai dada. Ricky menggeleng pelan. Enggak. Aku gak mau membuat orang lain merasa ketergantungan sedikit saja padaku. Kecuali itu kamu ataupun keluarga Pak Damar. Baiklah kalau gitu. Terserah Mas saja. Tapi setidaknya, balaslah dulu. Jangan diabaikan begitu saja, timpal Nuri. 85. Pasrah. Ricky mengangguk. Ia lalu mulai mengetik balasan untuk Riri. Mohon maaf, Mbak Riri. Kebetulan saya sedang ada di luar kota. Sedang ada di kampung halaman calon istri saya untuk mempersiapkan lamaran besok. Juga akan segera mempersiapkan pernikahan. Sekali lagi mohon maaf tak bisa membantu. Tapi kalau Mbak Riri benar-benar butuh bantuan, saya bisa bantu untuk hubungi Mbak Ayu. Pesan yang dikirim Ricky langsung berubah biru. Itu tandanya Riri memang sedang menunggu balasan darinya. Ya ampun. Mohon maaf, Mas. Saya gak tahu kalau Mas sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Saya benar-benar minta maaf karena sudah mengganggu. Semoga acaranya lancar ya, Mas. Jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan untuk pesan saya tadi, gak usah dipikirkan. Nanti saya hubungi Ayu langsung. Salam untuk calon istri, Mas. Selamat berbahagia. Ricky langsung memperlihatkan layar ponselnya pada Nuri agar calon istrinya itu mengetahui balasan dari Riri. Clear? Ya. Aku simpan lagi HP-nya, kata Ricky seraya meletakkan ponselnya di atas meja. Nuri mengangguk cepat. Lengkungan senyum terus saja terbit dari kedua sudut bibirnya. Ia tak menyangka, jika Ricky akan bersikap semanis itu. Semengerti itu pada perasaannya sebagai seorang wanita. Setahu Nuri, dari pengalamannya sendiri, dari cerita para tetangga dan dari sebagian teman, lelaki itu biasanya paling pintar menjaga perasaan wanita lain entah itu rekan kerja, teman, atau sebatas klien tapi mengesampingkan perasaan pasangannya sendiri. Saat mengetahui respon Ricky tadi, ia sungguh bersyukur karena mendapatkan calon pendamping minoritas dari kebanyakan lelaki di luar sana. Tetaplah seperti itu selamanya, Mas. Jangan pernah berubah, harap Nuri di dalam hatinya. Nur, hai, Nuri. Ricky mengibaskan tangannya pelan di hadapan wajah Nuri yang masih larut dalam lamunan. Ah iya, kenapa, Mas? Tanya Nuri sedikit gelagapan. Ini mau diberesin sekarang. Biar aku bantu. Tanya Ricky sambil menunjuk wadah-wadah makanan yang ada di hadapannya. Gak apa-apa, Mas, biar aku saja. Ini tinggal dibawa ke belakang kalau sudah pada selesai dan gak mau nambah, jawab Nuri sambil meraih wadah-wadah yang isinya tidak separuh itu. Pengennya sih nambah terus, sayangnya perutku gak muat. Padahal masakanmu selalu enak, timpal Ricky seraya mengusap-usap perutnya sendiri. Kok tahu aku yang masak? Kan Mas gak lihat? Tanya Nuri malu-malu. Tahu dong,
Aku bisa bedain mana masakanmu dan mana masakan orang lain. Setajam itu memang lidahku saking sudah mengenal cita rasa olahan tanganmu, balas Ricky penuh senyuman. Pintar banget merayunya, kata Nuri seraya mengulum senyum. Yang penting rayuan itu cuma buat kamu seorang, timpal Ricky makin menjadi. 86. Ish. Sudah ah, menggombal melulu. Malu tuh didengar anak kecil, tunjuk Nuri pada Naufal yang masih bermain meski sesekali mulai mengucek matanya yang terasa kantuk. Aku samperin dulu ya, tutur Ricky sambil beranjak dari duduknya. Ia melangkah untuk mendekati anak dari wanita yang dicintainya itu lalu ikut duduk di sampingnya. Sementara Nuri meneruskan membereskan wadah-wadah bekas makan malam. Hai, boleh Om ikut bermain? Kayaknya seru nih, ada monster yang datang, seru Ricky sembari meraih mainan berbentuk Hulk yang tergeletak begitu saja. Monsternya Om ya? Naufal menatap Ricky dengan mata menyipit. Bukan dong. Kan ini monsternya. Jawab Ricky pada mainan Hulk yang masih di tangannya. Tapi dia bukan monster. Balas Naufal tak terima. Oh, iya, maaf. Om gak tahu soalnya, timpal Ricky buru-buru. Oh, iya. Ini sudah malam loh. Kenapa Oval belum tidur? Ricky mengalihkan pembicaraan. Oval tungguin ibu dulu. Kan kalau ada ibu, Oval maunya tidur dekat-dekat ibu. Biar dipuk-puk, jawab Naufal polos. Kalau dipuk-puknya sama Om, mau gak? Nanti Om ceritain dongeng deh. Mau dongeng apa? Si kancil dan buaya apa kura-kura dan kelinci? Tawar Ricky antusias. Memang Om tahu cerita dongeng? Naufal malah balik bertanya seolah ragu. Tahu dong. Kalau itu, Om jagonya. Aku Ricky seraya menepuk dada pelan. Wah, mau dong. Mau. Oval mau denger dongeng si kancil dan buaya, pekik Naufal bersemangat. Boleh. Tapi kita sambil tiduran di sana, ya. Tunjuk Ricky pada kasur lipat yang digelar di depan TV. Naufal mengangguk antusias. Ia pun segera beranjak ke tempat yang ditunjuk Ricky tapi Nuri keburu menghampirinya. Buang air kecil dulu ya, Val. Cuci tangan, cuci kaki sama gosok gigi, titah Nuri. Meski bibirnya sedikit mengerucut, tapi Naufal tetap mengangguk paksa. Sebab ia memang sudah dibiasakan menjaga kebersihan sejak masih begitu kecil. Sementara Ricky menata kasur lipat, menambahkan 2 buah bantal yang saling bersisian di atasnya. Hingga saat Naufal kembali, ia bisa langsung mengambil posisi berbaring nyaman. Ricky pun ikut berbaring di sisi calon anak tirinya itu. Mengajaknya berdoa sebelum tidur dulu sebelum memulai cerita dongeng yang dikarang seapik mungkin. 1 menit, 2 menit, 3 menit, Ricky asik bercerita. Sesekali Naufal menimpali dengan bertanya hal yang tidak ia mengerti, hingga lebih dari 5 menit berlalu, suara anak itu sudah tak terdengar lagi. Saat Ricky mengintip sepasang mata anak itu, Naufal ternyata sudah tertidur. Ia pun menghentikan ceritanya tapi tetap tak beranjak dari tempatnya. Sudah tidur, Mas? Tanya Nuri begitu pelan. Pun Ricky hanya menjawab dengan anggukan agar tak mengganggu. 87. Tidur Naufal yang belum lama. Biar aku pindahin ke kamar. Mas juga buruan ke kamar Gih, istirahat. Capek loh seharian ini. Tutur Nuri hampir berjongkok di sisi sang putra untuk meraih badannya. Jangan, kasihan. Naufal biar tidur di sini saja sama aku. Kamu buruan tidur aja. Kan besok mau ada acara, cegah Ricky buru-buru. Tapi, Mas, masa kamu tidur di sini? Mas kan tamu. Balas Nuri tak enak. Ia merasa tak sopan pada calon imamnya itu. Gak apa-apa. Lagian enak di sini, adem.
Kamu suruh aja Raihan masuk biar langsung istirahat di kamar, timpal Ricky. Nuri menghela napas panjang lalu mengangguk pasrah. Baiklah kalau gitu. Tapi kalau sekiranya nanti malam mau pindah ke kamar, gak apa-apa pindah saja. Soalnya di sini makin malam makin dingin. Siap. Jangan khawatir. Ricky mengacungkan jempol tangannya pada Nuri. Nuri tersenyum simpul lalu berjalan menuju teras untuk memanggil Raihan. Mengusap lengannya sejenak begitu sampai di luar karena embusan angin malam. Raihan memang sedang duduk di kursi kayu teras seraya menatap langit di atas sana. Menikmati kerlip bintang dan embusan angin yang sesekali menyapu kulitnya. Tiba-tiba saja ia teringat perkataan sang ibu dulu yang mengatakan jika mereka dulu tinggal di sebuah desa yang sejuk dan tenang. Rumahnya yang sederhana, berada di sekitaran sawah dengan sungai kecil yang airnya senantiasa mengalir. Ibu rindu sekali suasana seperti itu. Rindu keheningannya, rindu ketenangannya, rindu suara gemercik air. Sayangnya kita gak memiliki siapa-siapa lagi di sana. Raihan teringat perkataan yang senantiasa diucapkan ibunya dengan tatapan menerawang seolah sedang membayangkan masa lalu. Tak heran, karena lingkungan tempat tinggalnya sekarang berubah seutuhnya. Di mana ia tinggal di kawasan padat penduduk yang selalu riuh ramai. Doain Ray ya, Umi, semoga suatu saat Ray bisa membuatkan Umi rumah sederhana di desa. Dan Umi bisa menikmati hari tua Umi dengan damai dan tenang, tutur Raihan kala itu. Raihan menghela napas panjang mengingat semua itu. Menyesali serta merutuki diri sendiri karena belum mampu membahagiakan wanita paling berharga dalam hidupnya. Maafkan Ray ya, Umi, lirihnya dalam hati. Ray, masuk, yuk, dingin. Ini sudah malam loh, waktunya istirahat. Lamunan Raihan langsung hilang seluruhnya mendengar suara Nuri. Ia menoleh lalu tersenyum tipis. Di sini suasananya enak banget ya, Mbak. Tenang gitu bawaannya. Hawanya juga adem gak panas, kata Raihan sambil bangun dari tempatnya. Iya, namanya juga di desa. Jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota, timpal Nuri. 88. Raihan mengangguk sopan. Permisi istirahat duluan, katanya sambil melangkah masuk melewati pintu. Iya silakan. Semoga istirahatnya nyenyak, balas Nuri bergeser dari pintu. Nuri sendiri tak langsung masuk. Ia membereskan sandal-sandal yang masih di bawah lalu memindahkannya ke atas teras. Ia juga tak lupa memeriksa pagar bambu sudah ditutup rapat atau belum. Setelah memastikan semuanya aman, barulah Nuri kembali masuk ke dalam. Dan pemandangan di dalam sana membuat Nuri langsung diterpa rasa haru yang luar biasa. Di atas kasur lipat, Ricky ternyata sudah tertidur dengan posisi memeluk tubuh Naufal. Sepasang lelaki berbeda generasi itu bak sepasang anak dan ayah kandung. Satu tetes air mata sempat jatuh di pipinya. Air mata atas kebahagiaan yang dilihatnya. Karena sudah begitu lama, putranya itu tak pernah lagi merasakan tidur bersama ayahnya. Naufal gak akan kekurangan kasih sayang seorang ayah lagi setelah ini, Nur. Semoga kalian senantiasa bahagia ya. Kata ibunya Nuri begitu pelan sambil mengusap lembut bahu sang putri. Amin, Bu, timpal Nuri penuh haru. Nuri pun bergegas masuk ke dalam kamar lalu mengambil selimut lumayan tebal. Selimut itu lalu dipakaikan dengan begitu pelan untuk menyelimuti Ricky dan Naufal yang sama-sama sudah terlelap. Tidurlah dengan nyenyak dua lelaki paling berharga di hidupku, gumam Nuri sebelum akhirnya beranjak meninggalkan ruang depan. Di tempat berbeda, suara tangisan seorang bayi terdengar begitu melengking. Memecah kesunyian malam yang hampir hening karena semakin merangkak naik. Orang-orang di seluruh alam hampir terlelap dalam mimpinya tapi tidak dengan Riri.
Dia kewalahan seorang diri mendiamkan anaknya yang terus saja menangis tanpa henti. Sudah ya, nak. Ini sudah malam. Tenanglah. Tidur ya, sayang. Riri berusaha tenang mendiamkan Siva dengan terus menimang-nimang bayi kecil itu. Sesekali berdendang pelan berharap sang bayi akan terlena mendengar suaranya. Nyatanya, tangisan anak itu tak kunjung berhenti. Membuat Riri merasakan stres bukan main. Belum lagi rasa lelah yang mendera juga kepala yang terasa berat karena kurangnya istirahat. Rasa nyeri di perut bekas 4 tan operasi bahkan sudah tidak lagi dirasakannya.